Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan target untuk membawa Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Upaya untuk mencapai target ini dibutuhkan kerja bersama untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Dengan kata lain, ketercapaian SDGs di Indonesia menjadi tolak ukur tercapainya arah pembangunan di tahun 2045. Pemerintah pun telah merancang sejumlah strategi untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Namun, strategi ini membutuhkan kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui berbagai program kemitraan strategis. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sekelompok petani kayu pertukangan sukses menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Makaryo 2, Desa Tlogo Pucang, Temanggung ini, kini memiliki akses untuk memasarkan hasil kayu pertukangannya ke PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSN Group. Muroji, Ketua Kelompok Tani Makaryo 2 menceritakan setelah bermitra dengan pihak swasta, kondisi ekonomi para petani semakin baik. Menurut Muroji, menanam kayu pertukangan, selain mendapat manfaat ekonomi, para petani juga bisa memanfaatkan kayu untuk kebutuhan pribadi, seperti membangun rumah maupun menanami area-area kritis. Tak hanya itu, Muroji menambahkan kayu pertukangan tidak membutuhkan perawatan intensif setiap hari, sehingga para petani bisa sembari menanam tanaman lain sebagai penunjang ekonomi seperti tanaman singkong, pisang, dan kopi. Muroji mengaku kemitraan petani kayu pertukangan banyak memberi manfaat karena masyarakat mendapat pendampingan langsung seperti mendapatkan bibit unggul, penanaman, perawatan, hingga panen. Kita sebagai petani yang pertama menambah ekonomi, penghasilan secara ekonomi. Secara kekeluargaan bisa membantu untuk hasil penjualan untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Dan yang keduanya, ketika kita menanam kayu tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita butuh kayu juga untuk memperbaiki rumah dan lain sebagainya. Tak hanya petani laki-laki, kemitraan kayu pertukangan juga melibatkan para petani perempuan. Siti Maonah, salah satu anggota kelompok Tani Makaryo 2, mengaku sangat terbantu setelah tergabung dalam kemitraan ini. Selain mendapat banyak kemudahan, Siti Maonah bisa tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Koordinator kelompok Tani Perempuan Makaryo 2 ini menceritakan, para petani perempuan bisa membantu ekonomi keluarga dengan memanfaatkan hasil panen tanaman pendamping, seperti singkong menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Kita ada satu kelompok petani wanita itu kita ajak berkelompok untuk lebih menghasilkan untuk bisa membantu perekonomian keluarga dengan cara kita bisa memanfaatkan hasil kebun kita. Misalkan kalau kita menjual singkong gitu aja, nanti hasilnya masih murah, tapi setelah kita jadikan keripik jadi nilainya lebih ekonomis seperti itu. Dan inilah area mitra hutan rakyat, di mana nantinya tanaman kayu pertukangan yang saat ini ditanam oleh para kelompok tani telah panen akan secara langsung dipasok ke DSN Group. Dengan demikian, para petani mendapatkan kepastian untuk hasil panen kayunya. Harapannya dengan bermitra dengan DSN Group, para petani dapat naik kelas. Berkah kemitraan kayu pertukangan tidak hanya dirasakan para petani, tetapi juga mitra pemasok. Eko Ruwanto, salah satu mitra pemasok kayu pertukangan, kini telah naik kelas dari sebelumnya hanya seorang buruh. Setelah bermitra dengan DSN Group,
Kini Eko memiliki jaringan 15 petani yang memasok kayu pertukangan kepadanya. Dengan bantuan permodalan dari DSN Group, Eko berhasil mengembangkan usahanya. Ia sukses memperbanyak depo dan hutan rakyat milik sendiri. Oh, itu dulu saya nebang sendiri, Mas. Dulu nebang sendiri, terus nginduk ikut orang, lama-lama buka ini pengepul, terus masuk DSN sendiri. DSN sangat membantu karena dulu saya terpanjang kendala dana, DSN selalu ngasih pinjaman untuk awalnya dulu sangat membantu. Tak hanya para petani dan mitra pemasok yang terbantu dengan kemitraan kayu pertukangan ini. DSN Group pun mengaku sangat terbantu dengan pasokan kayu para petani yang berkualitas ekspor. Supply Chain Department Head Dharma Satya Nusantara Temanggung, Ima Deswarya, menjelaskan seluruh kayu yang diolah perusahaan berasal dari para petani. Kayu-kayu dari hutan rakyat kemudian diolah di pabrik DSN Group menjadi produk panel untuk kemudian diekspor. Ia menyebut 95% produk panel DSN Temanggung dipasarkan ke luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Kemudian 5%-nya dipasarkan di pasar domestik. Kapasitas produksi DSN Temanggung ini per bulan 12.000 meter kubik. Cara mendapatkan kayunya, kita bermitra dengan masyarakat yang ada di daerah Temanggung. Untuk tahun 2020, kita sudah mulai melakukan penanaman untuk tanaman jabon yang kita sebut dengan hutan rakyat. Keberhasilan DSN Group menembus pasar ekspor dengan berbagai produk unggulannya tak lepas dari peran kemitraan para petani bersama DSN Group. Menurut Teguh Triyono, Sustainability Engagement Head DSN Group, program kemitraan hutan rakyat ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang dianut perusahaan. Teguh menjelaskan, prinsip keberlanjutan ini diimplementasikan dengan pemberian bibit kepada petani. Material yang dijual oleh masyarakat pada kita itu adalah tabungan mereka. Jadi mereka akan menebang ketika mereka memang membutuhkan pendanaan dalam jumlah tertentu. Nah, ketika itu bentuknya adalah saving, maka yang kita lakukan untuk mempertahankan ekonomi mereka dan meningkatkan ekonomi mereka adalah dengan memberikan bibit untuk melanjutkan lagi tabungan mereka yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi di sini kita menyambung apa yang menjadi tulang punggung ekonomi dari yang mereka kerjakan selama ini. Selama periode 2020 hingga 2022, DSN Group telah membagikan lebih dari 1 juta bibit pohon kepada para petani mitra hutan rakyat di 15 kecamatan di Temanggung. Dalam program Mitra Hutan Rakyat ini, DSN Group telah menggandeng lebih dari 6.500 petani. Mereka tergabung dalam kelompok tani yang jumlahnya mencapai lebih dari 70 kelompok. Pendampingan penuh DSN Group kepada para petani hingga pemasok adalah bentuk komitmen perusahaan untuk mendorong kemandirian masyarakat. Namun, dibutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun swasta untuk memperluas upaya bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045.